Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah subuh Surau Nur Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamo. Alhamdulillah masih taraso dewa segarnya udara pagi. Itu tandanya kita masih hidup. Nikmat yang memberikan kesempatan bagi awak untuk beribadat dan bertaubat. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan, dari zaman yang tidak baik, dibawa, dikeluarkan dan dihantarkan menuju zaman yang terang benderang, yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita akan melanjutkan mengulang-ulang kaji kita. Karena apa kaji dek baulang, pasal jalan dek bertampuh, dek awak banyak pelupa. Maka kita masuk kini membaca surah Al-A'raf ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina 'amilus sayyiati. Kunda 'amilus shalihat sayyiati. Tsumma tabu min ba'diha wa amanu. Inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jadi di dalam surah Al-A'raf ayat 153 Allah Ta'ala berfirman, walladzina 'amilus sayyi'at. Jadi kaji adalah orang-orang yang mengerjakan amal kejahatan. Itu kan masih ada kelanjutan dari kisah Nabi Musa, di mana Bani Israel ko mengarajuan menyembah ijil, yaitu anak sapi yang terbuat dari ameh yang bisa keluar suara dari mulutnya, atau gagasan dari yang namanya si Samiri, ya Samiri namanya. Jadi sama Nabi Musa bermunajat dengan Allah, ditinggalkanlah mereka, ternyata mereka menyimpang, musyrik, melanggar apa yang sudah diajarkan dan dipesankan Nabi Musa. Nah, mereka yang telah mengerjakan amilu, walladzina amilu, mereka yang sudah mengerjakan. Arti fi'il madhi itu dalam nahu saraf, nahu fi'il madhi,
fil madi itu menyatakan telah berlalu, nyolah mengarajun sayiat, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan maksiat. Maksiat itu artinya adalah mendurhakai perintah Allah. Kemudian summa tabu. Tabu berarti bertaubat. Ndak tabu nama nih itu dah. Ambo pernah mengalih tabu lu pasal bolong nak tabu itu dah. Jadi summa tabu, kemudian menyadari bahwa mereka telah mengerjakan kesalahan, mengerjakan sesuatu yang dilarang di Allah Ta'ala, durhaka, ada keinginan untuk bertaubat, mim ba'diha, sesudahnya, wa amanu, kemudian kembali beriman. Berarti kan ada kesadaran kok. Pertama itu adalah lai tahu karajuan di karajuan itu adalah sesuatu yang terlarang. Artinya durhaka kepada Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, wa taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu adalah wajib atas segala dosa yang kita karajuan. Layadonan salah atau sesuatu yang terlarang nanta karajuan dewa, wajib hukumnya kita bertaubat. Tidak ada cerita. Engkau minta ampun. Astaghfirullahalazim. Minta ampun aku kepada Allah yang maha agung, yang maha besar. Innallaha ghafurur rahim. Bukan semua penyesalan. Atih namu segala dosa wa yakin Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Wa min kulli dzambin azim, daripada setiap dosa-dosa yang besar. Wa min kulli ma'siyatin, dan daripada setiap maksiat. Nah, jadi atas semua dosa itu maka perlulah wa bertaubat. Wa sungguh pun carito kaum Nabi Musa yang diceritakan di dalam surah Al-A'raf ayat 153. Artinya bana tamasuk lo kita. Karena kita ko berpotensi pula berbuat dosa, berbuat maksiat. Dek karena awak bersifat salah, awak bersifat lupa. Karena penyakit manusia ko adalah lupa dan tersalah. Ado nak mengaku si kau ni nak ada berdosa. Ado nak nama rasanya nak bersalah. Maka dikatakan wa taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu adalah wajib atas segala dosa nan kita karajuan. Fa in kanatil ma'siyatu bainan nasi wa bainallahi ta'ala. Jika ada kemaksiatan itu antara hamba, antara kita sebagai hamba dengan Allah Ta'ala, kok kaitannya maksiatnya itu adalah antara awak dengan Allah Ta'ala. La tata'allaku bihaqqi adamiyyin. Tidak ada terkait dengan hak adami dah. Apa tu yang harus dilakukan? Falaha salah satu syurutin. Kalau ada kemaksiatan kaitannya adalah antara awak dengan Allah Ta'ala. Meninggalkan semua yang Allah perintahkan. Kemudian mengarajuan yang dilarang di Allah Ta'ala. Kaitannya dengan kewajiban-kewajiban awak kepada Allah Ta'ala. Yang tidak la tata'allaku bihaqqi adamiyyin. Dan tidak ada kaitannya dengan hak manusia. Berarti tidak ada berhubung dengan manusia. Maka ada 3 syarat dalam bertaubat awak tu tadi. Ahaduha ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Syarat yang pertama ayyuqli'a 'anil ma'siyah,
berhenti awak lain untuk tidak berhenti awak dari kemaksiatan itu syarat yang pertama. Tak ada cerita lain untuk mengarajuan yang sudah terlanjur kita kerajuan. Stop. Berhenti lain. Dan membiasakan diri mengerjakan maksiat. Memang berkomitmen awak, berkeinginan awak berhenti meninggalkan kemaksiatan itu. Berhenti awak dan meninggalkan kemaksiatan itu. Itu syarat yang pertama. Jadi kalau ada kaitannya maksiat itu adalah kedurhakaan awak kepada Allah, kaitannya dengan hak Allah Ta'ala, itu bisa awak lakukan 3 syarat. Yang bukan kaitannya dengan manusia sesama manusia. Ayyukli'a anil maksiyah. Berhenti awak dari kemaksiatan. Yang kedua, ayyandima ala fi'liha. Bahwa awak sesali atas segala kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Jadi ayyandima manyasawa. Karena memang dibaca bana di dalam hadis Nabi, ma min ahadin yamutu illa nadima. Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia yang tidak ada merasakan penyesalan. Lihat 2 orang yang meninggal dunia itu, pastinya merasakan penyesalan. Dikatakan, wa ma nadamatuhu, apa penyesalannya ya Rasulullah? Disebutkan ada 2. Wa in kana muhsinan, kalau nyo elok, nyo baik, tetap juga menyesal. Menyesal ya Pak. Ba mengko ndak banyak wa karajuan kebaikan dulu. Ba mengko sengene je. Kok tahu awak takako pahaloi babuek bayi tu, pasti akan awak lakukan yang lebih banyak, awak lakukan yang lebih baik. Sedangkan lain orang babuek elok saja, orang babuek bayi saja, masih tetap jo menyesal. Apalagi wa in kana musian, orang nambo buat jae, tentu di akhirnya, di hari akhirat menyesal, tapi penyesalannya ndak do baguna lagi. Iko kan istilahnya bocoran kok, diberitahukan kepada awak oleh Rasulullah bahwa tidak ada manusia yang meninggal dunia. Wa ma min ahadin, disebutkan wa ma min adin, tidak ada seorang pun di dunia ini ketika dia meninggal dunia, ketika nyolah mati, tidak ada yang tidak menyesal. Tentu bawaan kawak leh. Ada awak kikiro baagati. Pasti awak marasuan menyesal juga. Maka sebelum itu, ya udah bayi awak maksimal. Kita maksimalkan. Apa makna maksimal kau? Bayi awak dengan perbuatan yang luar biasa. Jadi kan ada sahabat Nabi yang ketika beliau meninggal dunia, taraso denyo ketika mendapean kenikmatan balasan dari Allah Ta'ala atas semua pengorbanannya. Diberikanlah balasan yang luar biasa. Nyo punya kurang mampunya kau. Kurang mampu, tetapi satyo nyo pai bajalan kamu saji itu dalam riwayat tu perjalanannya mungkin 15 kilo lah. Mau balik kilo ko disiko disimpan toboh nak bagaimana tu? Pukamba. Disiko Pukamba. Jalan kaki. Jadi bayang jalan kaki tak ada awak sedangkan Nabi pergi berdagang sampai ke negeri Syam. Awak ya jalan kini yo bonda je petang selenca lah bonda ya relai. Orang berjalan kaki jauh. Jadi sahabat kau ketika meninggal dunia, ada nanyo sesali. Pertama, kenapa tidak lebih jauh?
Karena pahalo nanyo tarimo dari ibadat nanyo karajuan. Tanya tuh luar biasa. Soal jarak aja baru. Awak kok sajangka di suraunya. Salompe-nya. Bayangkan perjalanan. Kalau dulu tentu musaji nak tak ada awak. Sekotik sudui. Dake-dake musaji. Salompe musaji. Inyo bayanglah bara jarak satu musaji. Kemudian nak dolo ba aspal dado. Nak dolo ba lampu pinggir jalannya dado. Bayangkan gambaran seperti itu, dan beliau pun masih merasakan itu. Pertanyaannya ketika beliau merasakan mencaliak, diberikan kesempatan melihat kelebihan balasan terhadap orang yang berbuat baik, muncul penyesalannya. Kenapa tidak lebih jauh? Ketika ditanya kenapa tidak lebih jauh, atau artinya karena pahalo jalan kaki awak pai ka surau, pai ka musaji beribadat itu nilainya dicatat luar biasa. Kemudian beliau mempunyai baju dua lampih. Baju baru cek, baju usang cek. Ketika ada orang kedinginan, dia giat baju usang. Baju sangan nyogian pakai baju baru. Pertanyaannya ternyata balasan dari membantu orang yang sangat membutuhkan keinginan itu baru muncul penyesalannya. Tiga penyesalan kedua itu, kenapa tidak lebih baru? Kenapa tidak lebih ancam? Karena balasannya luar biasa. Jadi yang ketiga, mencaliak dalam perjalanan pergi ke surau kamu saji, ada orang litaknya punya roti. Roti dua dia gihala roti cie ke orang kau tuntut nyo cie. Munculnya penyesalan, pertanyaannya selalu nyosabui, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak lebih banyak? Jadi itulah penyesalan, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang lebih baru, yang lebih bagus? Kenapa tidak yang lebih banyak atau tidak semuanya? Karena memang itu yang akan menjadi menjadi kekal untuk dia, yang dikeluarkan, yang disalurkan, yang digunakan itu kirana untuk awak. Ternyata di luar tu untuk orang lain ini lain. Untuk orang naik duitnya lain. Jadi makanya orang baik pun itu pun mengalami suatu fase, suatu proses tahapan penyesalan. Kalau awak menyadari bahwa awak ada berdosa, maka syarat yang kedua itu adalah ayyan dima ala fi'liha. Menyesali atas semua perbuatan maksiat nan kita kerajuan. Kenapa tidak dulu awak saja ketik tu awak rajin menghafal Al-Quran sehingga tarang takwa. Kenapa tidak dulu ketika awak masih kuat, masih tago awak taruh rajin beribadat. Kalau kini ba'alelah mulai panek-panek. Kenapa tidak dulu waktu awak bapiti banyak, awak bisa membantu orang lebih banyak. Kenapa tidak? Kan selalu pertanyaan kenapa tidak? Kenapa tidak ketika kita diberikan kesempatan dulu? Mungkin awak punya kekayaan, punya jabatan, punya waktu, punya kesempatan-kesempatan lain. Why? Kenapa tidak awak pergunakan dengan lebih maksimal? Itu yang positif itu. Kalau yang negatif, wa ingkana musian, kalau itu jahit, menyasar. Kenapa tidak dari dulu ambo bertaubat? Kenapa tidak dari dulu ambo berubah? Kini adalah diingatkan bahwa ada orang memang terlanjur pernah melakukan kemaksiatan, pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia kau tidak salah. Tetapi ada kemauan untuk bertaubat. Jadi syarat bertaubat yang pertama adalah berhenti dari mengerjakan yang maksiat tersebut. Yang kedua adalah menyesali atas perbuatan tersebut. Ada rasa menyesal dewa.
ada rasa bersalah di dalam diri awak. Yang ketiga adalah ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Ayyazima ko adalah, kalau kata dasar azam, artinya dia berkomitmen, dia memang mempunyai prinsip ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Berjanjinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang pernah dilakukan atas semua kesalahan abada, selama-lamanya. Ayolah sama-sama kita mantapkan. Awak kan masih banyak tobat awak sambalado tak anus de abrus adar lihat. Ulang kadang-kadang lah anak nulo lain. Mangko para lu awak dalam pergaulan dengan orang yang soleh, kemudian awak mau ulang kaji takana aja deh awak tu. Tapi kadang-kadang nama awak manusia kau banyak dia lupa ada faktor lingkungan, situasi yang membuat kemudian ghirah awak mulai berkurang lah beliau. Jadi tiga itu yang perlu kita waspadai, kita ingat, kita kana-kana dalam diri awak. Berhenti untuk mengerjakannya, yang kesalahan itu, yang maksiat itu. Kemudian menyesali karena telah melakukannya. Yusallah awak, menyesal awak atas kesalahan itu. Yubana ceroboh awak, yubana gagal awak sesal itu. Kemudian berjanji bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan maksiat tersebut selama-lamanya. Tiga itu kalau kaitannya dengan tobat awak itu tadi. Yo kadang-kadang dek bodoh awak, dek lalai awak, dek lupa awak, pada akhirnya itulah terjerumus awak. Itu tidak bisa lo kita abaikan bahwa itulah kenyataan yang terjadi di dalam diri awak. Ketika itu telah terjadi karena memang kealfaan awak, kelalaian awak, kebodohan awak, mudah jadi pengaruhi kayak kaum Bani Israel tu lah betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, diselamatkan dari intimidasi Firaun, kemudian lepas dari ada aja solusi yang Allah berikan ketika terhenti di depannya adalah laut, dia solusi dia Allah Ta'ala melalui mukjizat Nabi Musa. Selamat lah, tanang lah, elok. Tapi itulah dek lama bujuk rayunya Samiri, seolah-olah lah yolo. Pada akhirnya mereka melakukan musyrik atau mempersekutukan Allah, menyembah patung anak Jawi. Sadar mereka telah melakukan itu, ya bertobat. Yo, alah dolong. Jadi istilah sapi itu dia ada dalam Al-Quran, kemudian ada istilahnya lembu. Jadi makanya kurban itu tadi itu ada penyebutan sapi. Jadi sapi kok dari awal sudah lama dikenal di kalang Bani Israel itu sendiri. Sehingga sapi kok termasuk makhluk yang mulia baginya. Adolo yang seperti apa umat Hindu kan sapi itu loh menjadi istimewa adanya. Makanya diboleh makan ya dah. Jadi cara perlakuannya kalau mengaji tentang ada bahaim, kemudian ada ham, kan ada nama-nama unta, khusus unta yang dilarang. Kan ada turun ayat Al-Quran, la tuharrimu ma ahalallah. Jangan kamu haramkan apa yang dihalalkan Allah. Jadi adolo untuk umur sekian-sekian dilarang, jangan dibunuhan, jangan dimakan. Adolo penghormatan terhadap hewan ternak. Adojo yang model-model seperti Bani Israel karena patung yang dibuat oleh Samiriko berbentuk anak sapi. Tulang mungkin lo sekadang jawi gadang tulang mih kalian hanya dibuat mastere apa nama itu alat cetak atau mencetak bangun itu kemudian dilemparkan ameh di situ
lagi sedang dimasak ada mangan betul katakan orang mapa di rakyat juga. Nah, di lemburnya jadilah mencair, kemudian masuk dalam male, dimasukkan ke dalam tu, dia gialah kasih bekas injaan kendaraan dari malaikat Jibril. Karena Samiri punya kemampuan mencari itu, menjalang mereka melewati sungai Nil itu tadi. Sapi bisa bergerak. Ya, memang yang lebih kalau disabit di dalam Al-Quran kan tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran itu jasadan, punya fisik, ijlan jasadan lahu khuwarun. Jadi punya ijil anak sapi itu tadi berbentuk, pakai bentuk tubuh, artinya nyata melalui mal dari anak sapi itu tadi, lahu khuwarun, baginya ada lenguhan atau suara yang keluar dari mulut. Jadi keistimewaan anak sapi itu sebenarnya tidak dari gerakannya, justru adalah dari suara. Dianggap sesuatu yang bisa mengeluarkan suara dijadikan itu alasan sesuatu yang dibuat oleh Samiri itu adalah istimewa. Sehingga itu dijadikan sebagai sesembahannya. Berubah sekali sehingga melakukan kesalahan. Jadi makanya diingatkan oleh para ulama bahwa ternyata bertaubat itu pembelajaranlah bagi awak. Taubat itu ada syaratnya 3. Fa in fuqida ahaduha, kalau tidak ada salah satu dari nanti itu, fala tasihhu taubah. Mangko nak sah taubat dia. Jadi pain buku dah ada salah satu lam tasih taubah. Jadi harus ada kategori ni. Kalau nak ada salah satu dari 3 itu, alun bertaubat namanya. Masih berulangnya balik berarti alun bertaubat mana namanya. Ndak do awak sesali do lama je di membuat maksiat tu nya cobiasonya nya merasa bangga aja ndak do beban dah. Maka di dalam kitab Hikam disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari min alamati mautil qalbi, salah satu tando min alamati mautil qalbi, tando matinya hati itu adalah admun nadami, ndak adonyo penyesalan, atas kesalahan yang dikarajuan. Lah banyak dosa, lah banyak maksiat dikarajuan, ndak do penyesalan seperti Allah ada. Biasanya berarti itu hati itu nalah mati. Jadi ba'a akan majbur taubat. Maka tentu bawa ke diri awak ba'a rasway. Apakah ketika bebek salah badatak nak jantung awak tu tak kaji awak rasway gitu. Pun de ya salah. Tak tinggal dewa kewajiban awak. Talalayan dewa. Ada tak kata. Lalu kemudian ndak ada denyo tarkul huzni, meninggalkan kesedihan. Ada rasa risau denyo, ada rasa sedih denyo kalau seandainya perbuatannya tu kurang maksimal. Harusnya maksimal nih, harusnya lebih baik nih. Jadi 2 sifat tu saja tu kalau ndak ada dek penyesalan lain, kemudian kalau nyo melakukan suatu kesalahan ada penyesalan. Lalu kemudian kurang maksimal ibadahnya, ndak ada rasa sedih dah, ndak ada rasa kecewa dah. Karena kan contohnya awak ingin mengharapkan sesuatu itu maksimal. Karena tak ada dah, pasti ada rasa kecewa awak. Harusnya awak menunaikan kewajiban awak itu dengan baik, standar tinggi. Pindah takarajuan awak. Harus ada rasa sedih awak. Kenapa ya ndak bisa awak lakukan yang terbaik? Orangnya bisa bangun malam, bisa salat tahajud, lalu kemudian bisa salat malam, kalau bisa sabali rakaat. Kenapa awak ndak bisa ya? Kan dekat tu nih. Tapi kalau seandainya ndak ada je rasa tu tak tu ci Allah ada.
itu berarti belum bertaubat namanya. Jadi makanya dikatakan istighfarun bila iqla'in at-taubatul kadzabin. Taubatul kadzabin. Ada istighfar yang kita ucapkan tanpa berhenti dari perbuatan maksiat itu disebutkan namanya taubatul kadzabin. Itu taubat bohong. Taubat kicuh namanya. Tentu apakah awak masuk ke dalam kategori itu dah, naudzubillah summa naudzubillah. Awak lain membaca istighfar astaghfirullahalazim innallaha ghafurur rahim. Lain awak baca minta ampun awak kepada Allah, baca istighfar. Tetapi bila iqla'in, tanpa disertai dengan berhenti dari mengerjakan maksiat tu, istighfar tawi juo, mengerjakan maksiat tawi juo, nantaka tu disebut namanya taubatul kadzabin, taubat bohong, taubat kicuah. Ya pantang dimakan juo, nanube dimakan juo, tu pokoknya dia nak jalekan dia anu je tu dipakan pantang buku pe makan cak lain sesekali je mah je. Padahal kalau rekomendasi dari dokter kan itu perilaku awak tu. Perilaku awak adalah perilaku yang namanya perilaku hati yang mendua namanya. Cuba kan ada contoh dulu waktu ambo di mah berada di kampus awak, cuba perilaku manusia kau cek. Nyolah tahu kasiak-kasiak di kuku kaki itu babawun je, dicuki-cuki kasiak tu, cuki bejo jari jo kuku tu di dua lah tu, lah jalan babawun tu lah tahu babawun, bejo lah tu, itu namanya apa namanya pantang makan jo, nobe memakan jo kan tak tu, langsung bahasa ratuan dan sabananya. Justru dikatakan istighfarun bila iqla'in taubatul kadzabin. Bukan babayo pernyataannya itu. Taubat istighfar yang tanpa disertai berhenti dari mengerjakan maksiat itu masih disebut taubat yang bohong-bohong. Tuwa namanya kan ada istilah taubat sambalado. Taubat sambalado, wah, padeh, dia beko nak makan dulai, nak makan sambalado tu dulai. Itu kan pernyataannya tu, berjanji untuk indak kamu ulangi. Kira mencari nado sambalado tu anu jo deh. Selolo lihat, itulah kita manusia. Mangko nak ado lai tampe wa memohon kecuali Allah Taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka dalam tahiyat awak selalu awak baca itu. Wa minta Allah Taala supaya hati awak ko yo kuat ni, yo istiqamah, yo tetap dalam agama Allah ni. Yo tak karajuan awak sagalona disuruh di Allah Taala tu. Rasa sedih, rasa penyesalan awak, rasa sedih awak, kecewa awak kalau nak maksimal awak beribadat. Sama mangkoi bagi orang yang haji mau umrah itu, selesainya mengerjakan umrah itu harusnya yakini bahwa nanyo karajuan itu adalah sudah maksimal, sudah sesuai dengan ketentuan syariah sunnahnya. Harus disemangati diri itu. Kalau tidak menimbulkan penyesalan. Tapi kalau nado penyesalan setelah banyaknya pantang-pantangnya di karajuannya, naniko karajuan tarwi, naniko di awaijo, itu berarti tidak ada ketersambungan, tidak nyambung namanya. Banyak sebenarnya harus awak teropong diri awak preso diri awak dari semua rangkaian ibadat awak, dari semua rangkaian perjalanan kehidupan awak. Ayo, pasti. Nah pertama banakan dikatakan. Walladzina amilus sayyi'at, orang-orang yang telah mengerjakan kesalahan. Otomatis kan perlu awak mengana atau mengingat. Kalau bahasa orang kini kau mendata, didata nih.
Kalau lebih administrasi dicatat kesalahan awak. Oh sehari tadi, itu kan muhasabah itu kan ada waktu disedia untuk muhasabah. Muhasabah itu kan menghitung sambil mencatat apa kesalahan awak kerajuan sehari tadi. Kan itu sebenarnya itu. Kalau sadar awak, tahu awak bahwa itu adalah sebuah kesalahan, dengan ilmu awak, dengan kaji awak, bertobat awak. Nah jadi masalah di level awal saja nak tahu bahwa nanti kerajuan kau salah itu. Dia tidak ada ilmu tentang itu ya menconcong aja melelewa aja. Apalagi tak dunia kini banyak syubhat. Yang syubhat kan. Yang membuat status awak tu itu kalau maksiat tu dia menjadi tinta hitam itu. Menjadi nuktah tertempel ada titik-titik noda taruh yang menjangkiti diri awak, hati awak. Nah, itu taruh menyebar. Satu hari awak produksi tak tu berarti semakin banyak yo. Berarti banyaklah dosa dewa, memproduksi dosa awak. Jadi amal kau artikan kerja yang sama menghasilkan yang namanya sayiat. Berarti sama memproduksi kesalahan. Apalagi kalau seandainya yo asli memproduksi hoa, menyebarkan kebencian melalui medsos, sebarang ke orang lain. Itu merasa tidak bersalah lah, merasa tidak berdosa lah. Itu yang parah. Apalagi yang sifatnya memproduksi namanya minum-minuman memabuk-mabukkan yang merusak manusia. Arti sesuatu yang terlarang kemudian nyo lakukan itu nyo produksi lo, nyo pasarkan lo, nyo ajak lo orang lain. Itu namanya dolal wa idlal. Allah nyo sasek kemudian nyo menyasekkan orang lain. Nah, jadi makanya awak diingatkan dari kisah Nabi Musa dengan Bani Israel bahwa Bani Israel pernah melakukan kesalahan yang amat besar, amat berat kesalahannya. Maka kemudian bagi mereka yang bertaubat, maka kan disebutkan summa tabu mim ba'diha. Taubat itu kan terjadi ketika setelah awak mengerajuan kesalahan. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada Nabi Muhammad berdosa. Ternyata Nabi Muhammad setiap saat, setiap waktu selalu beristighfar. Selalu mengerjakan sholatlah dijamin masuk surga, tetap beliau beribadat. Apalagi disebutkan Nabi Muhammad sendiri tidak ada berdosa, lain memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena awak tentu setelah itu minta juga ampun kepada Allah supaya jangan kemudian awak berdosa setelah itu. Mangkoe para lu awak taruh beristighfar. Kalau awak inuk manungan istighfar na awak baca sesudah salat tu min kulli dzambin azim. Minta ampun awak tu daripada setiap dosa yang besar. Wa min kulli maksiatin, daripada setiap maksiat. Maksiat ku artinya asal katanya asa, iaitunya durhaka, mendurhakai Allah. Artinya nama nan disuruh ndak wakarajuan nan ditagah wakarajuan itu anu durhaka. Itu disebut dengan maksiat. Saghiran wa kabiran, mau ketek dosoko atau besar. Zahiran wa batinan, mau zahir ataupun batin. Siran walaniyatan, tersembunyi atau nyata. Maka itulah ya Allah, ya Allah, ya Rahman, Allah yang Maha Pengasih, ya Rahim, Allah yang Maha Penyayang, ya Ghafurur Rahim. Itu adalah pernyataan awak bahwa Allah Ta'ala itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang, Maha menerima taubat. Maka Imam Malik bin Dinar mengatakan al-buka'u alal khoti'ah yahutul khotoya.
Kalau awak menangi awak atau menangisi dosa yang menyasawa yang berdosa dikatakan oleh Imam Malik bin Dinar. Itu kalau awak tangisi dalam bentuk penyesalan dari dosa awak buat, itu akan menghapuskan kesalahan awak. Kama yahutur rihu, seperti angin menghapuskan yaitunya al-warqal ba'is, daun-daun yang kering. Jadi dikatakan oleh Imam Malik bin Dinar, memang para lulu awak tangisi dengan penuh penyesalan, maka intonasi irama awak baca istighfar waktu memang ada rasa sedih awak. Ba'amang ko babe dosa dan ko ba'amang ko salah tak adanya, itulah penyesalan dalam diri awak. Wak tangisi itu adalah kebalikan dari orang yang merasa bangga aja bebek maksiat, merasa bangga sanangnya tanangnya lapangnya malawihnya biasanya. Ikolah mangko para lu gitu kana diri awak mengaji awak taruh dicaliak diri awak, camin diri awak, iyo banyak dosa awak. Jadi makanya al-buka'u 'alal khati'ah yahutul khataya, menangisi semua kesalahan awak, semua dosa dan maksiat awak, insyaallah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan awak. Kama yahutul rihu, seperti umpama angin yang menghapusi daun-daun, tabang-tabang daunnya, yahutul warqal ba'is, dengan datangnya angin dibawailah daun-daun yang karyang ko tadi kan nampak nak kalau do angin tabang-tabang ni amang koe wak tangis itu semua tangga dosa-dosa awak. Jangan tangisannya tangisan aktingnya dan tangisan-tangisan dramanya. Memang harus ada penyesalan. Maka di dalam kitab tasawuf itu tanda hati awak masih hidup tu memang ada rasa penyesalan. Yo menyesal kurang maksimal, menyesal atas semua perbuatan dosa nalah pernah awak kerajuan. Itulah diumpamukan bagaimana kisah dari umat Nabi Musa. Wa amanu, kembali beriman balia. Mereka yang sudah terjebak menyembah anak sapi ijil itu tadi, lalu kemudian disadarkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa belajar dengan karakternya, you benar memang bertanggung jawab juga kaum mereka. Kalau di dalam zikina wa bacokan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi telah datang kepadamu rasul Nabi Muhammad, itu adalah berasal dari dirimu, ya tak hawa. Nabi Muhammad itu terhadap tindakan-tindakan yang namanya perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan yang salah, yunado toleransinya memang harus tegas. Dan Nabi Muhammad itu memengaruh ingin orangku beriman. Takah tulo Nabi Musa koyo terjaga akidah kaumnya nih. Tajago imannya, jangan terciderai dengan perbuatan-perbuatan salah. Yo memang dikawalnya dari Nabi Musa, diajar tarwi kaji, diingian tarwi. Katiko sapaningga Nabi Musa sakit sabanta sajo, tanya tunyo bobah betuka, sedih Nabi Musa. Sedih, marah, ghudban, asifan, marahnya kok bisa sabantai. Jadi dalam pikiran Nabi Musa memang para lu didampingi tadi. Sehingga bertanya mengecek Nabi Musa kok yo tak aku ba anak melapor kambo sebelumnya. Ko yo nyo bobah dek kano ditinggal dan bonyo akan balik setelah mau balik. Ba amang ko nak dia tahu sebelumnya. Dipintih sebelum kanai.
Tapi apapun itu semua sudah terjadi, Nabi Musa pun mengawal, mengajak kaumnya untuk kembali bertaubat. Bertobat, balik beriman, balik kepada Allah Ta'ala, hancurkan yang namanya ijil tu, punahan ijil tu, karena itu menjadi momok, menjadi penyebab kaumnya menjadi musyrik. Yang si Samiri diusia, Samiri pokoknya tidak boleh berinteraksi terkait dengan manusia. Karena dia adalah sumber penyakit, dia adalah sumber masalah. Karena memang retorikanya bagus, kemudian hipnotisnya luar biasa, pandai mengolah-olah, pandai mengolah-olah, rajo olah lah. Sehingga sepeninggal Nabi Musa, walaupun ada Nabi Harun bana, jo Nabi Harun tunyo hanya benci, jo Nabi Harun tu ganyo jadikan sebagai target untuk dilenyapkan. Itulah. Lalu kemudian dikatakan inna rabbaka mim ba'diha, sesungguhnya Tuhanmu sesudah bertobat la ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Tuhanmu adalah la ghafurur rahim, sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Mengkoi nuwa istighfar nawa baca sesudah subuh, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Ghafurur Rahim. Jadi di akhir ayat itu diceritakan bahwa setelah mereka yang berbuat salah, kemudian dia bertaubat setelah itu, kembali balik beriman. Kalau mau baca urutan dari ayat kau, lah sama dari penjelasan ulama tadi. Walladzina amilus sayiat, mereka yang telah mengerjakan kesalahan. Berarti ayyaqli'a anil maksiat, berhentilah dari maksiat. Summa tabu mim ba'diha, kemudian bertobat. Ayyan dima'aliyah fi'liyah, menyesali atas perbuatan itu. Itu yang kedua. Kemudian wa amanu, kemudian beriman balik. Balik beriman dia, berarti maksudnya adalah ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Berkomitmen untuk tidak mengulangi balik selama-lamanya. Karena inna rabbaka mim ba'diha la ghafur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan Maha menyayangi sepanjang kamu mau bertobat. Jadi awak ada berbuat salah, berbuat dosa, sadar awak itu, kemudian berhenti, mari kita taubat bersama-sama, taubat nasuha, berhenti dari maksiat. Kemudian sesali semua yang telah terjadi. Kemudian berkomitmen, berkeinginan untuk tidak mengulangi kembali. Semoga taubat awak itu adalah taubat yang hakiki, taubat yang sebenarnya, bukan taubat-taubat dusta. Karena Allah Ta'ala lah yang menjaga hati awak, kemudian menjaga pikiran awak. Semoga kita selalu berada di dalam lindung Allah. Maka doa awak, Allahumma ja'alna minat tawabina, wa ja'alna minal mutatahirina, wa ja'alna min ibadika salihin. Yang pertama itu minta Allahumma ja'alna minat tawabin, ya Allah jadikanlah kami ini bahagian dari hamba yang selalu mau bertaubat atas segala kesalahan. Wa ja'alna minal mutatahhirin, ya Allah jadikanlah kami bahagian dari orang yang suci. Wa ja'alna min ibadika sholihin, jadikan kami bahagian dari hamba yang soleh. Ba'alo mangko doa ko dibaca setiap sesudah wak bawudhu. Kan sesudah bawudhu kau baca doa nak. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirina wa ja'alna min ibadika sholihin. Karena di dalam bawudhu itu ternyata secara hakikatnya ada dosa-dosa dan di karajuan de anggota wudu awak. Mulai muncul awak na berciri, ada kumuan awak. Ma hidung awak berciri lah. Kemudian wajah awak dek gara-gara muka awak ko, dalam muka ko ada mata mencaliak nenda
elo-elo, kadang-kadang memangga-mangganan cak muku awak, melantiak-lantiak je. Awak minta ampunan itu. Bertobat awak, karena memang hakikatnya bau dua itu adalah membarasihan diri awak. Basuhan tangan awak kadang-kadang banyak nan menyembah nendak kemudian kanyang awak, kepala awak, talingu awak menangan nendak elok, mangkoe aikolah dibaca doa ketika awak sesudah bau doa. Semoga kita menjadi hamba yang bertobat. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.